Invasi tentara Kekaisaran Jepang ke Nusantara dilakukan melalui 3 jalur penyerangan, dan hanya dalam tempo 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda bertekuk lutut di bawah kaki Jepang. Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Belanda pada 10 Januari 1942. Keesokan harinya, Jepang membombardir Manado dan kema di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Invasi ini dimaksudkan untuk menduduki Teluk Manado dan Danau Tondano yang menyediakan pangkalan yang bagus untuk pesawat amfibi. Dari kema, pasukan Jepang dipecah 2. Pasukan pertama menginvasi Kendari, Sulawesi Tenggara pada 24 Januari dan berlanjut dengan menduduki Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Februari. Bala tentara kedua melakukan invasi ke Ambon, Maluku pada 30 Januari dan berlanjut ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 20 Februari. Bersamaan dengan invasi di jalur timur, Jepang menyerang Tarakan, Kalimantan Utara pada 10 Januari. Targetnya untuk menguasai fasilitas 700 sumur minyak, kilang, dan pangkalan udara yang membuat Tarakan memiliki posisi strategis dalam Perang Pasifik. Naasnya, Belanda sudah terlebih dahulu menghancurkan kilang minyak di Tarakan sebelum jatuh ke tangan Jepang. Invasi kemudian dilanjutkan ke Balikpapan. Pasalnya, Balikpapan memiliki kompleks tangki minyak yang dapat menampung 8 kali lebih banyak minyak daripada Tarakan. Selain itu, dengan menguasai Balikpapan, Jepang juga dapat memiliki akses langsung ke ladang-ladang minyak lainnya di pedalaman Kalimantan. Tidak mau terulang, Jepang mengancam Belanda untuk tidak membumi hanguskan industri minyak dan energi di Balikpapan, atau mereka akan membunuh semua orang Belanda di Balikpapan setelah Balikpapan berhasil dikuasai oleh Jepang. Namun, ultimatum ini diabaikan. Belanda tetap membumi hanguskan industri di Balikpapan dan Samarinda. Akhirnya Jepang menyerang Balikpapan pada 23 Januari dan Samarinda pada 29 Januari. Pada 31 Januari, Jepang merebut Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui serangan menjepit dari laut dan darat. Tujuannya untuk menguasai lapangan terbang strategis sebagai persiapan untuk menduduki Pulau Jawa. Dan pada 10 Februari, Banjarmasin dan sekitarnya jatuh ke dalam kuasa Jepang. Penaklukan wilayah Nusa Tenggara dimulai dengan invasi ke Bali pada 19 Februari. Kemudian lanjut ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 Januari. Kemudian berlanjut ke wilayah Nusa Tenggara Timur, yakni Pulau Flores pada 9 Mei dan Pulau Sumba pada 16 Mei. Bala tentara Jepang jalur tengah juga menginvasi Pulau Jawa. Mereka mula-mula mendarat di Kragan, Rembang, Jawa Tengah pada 1 Maret. Kemudian menginvasi Surabaya, Jawa Timur pada 3 Maret. Dan Cilacap, Jawa Tengah pada 7 Maret.
Penaklukan Hindia Belanda melalui jalur barat dilakukan oleh armada ke-25 Jenderal Yomashita. Setelah menaklukkan Sabah, Sarawak, dan Brunei, mereka menyerang Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Januari. Palembang menjadi wilayah pertama yang masuk dalam daftar penyerbuan Jepang di wilayah Sumatera. Selain dinilai sebagai akses untuk menguasai Pulau Jawa, Jepang juga ingin menguasai kilang-kilang minyak untuk kepentingan perang. Palembang diinvasi melalui serangan udara yang cepat dan terorganisir pada 6 Februari, disusul dengan kedatangan Angkatan Laut Jepang melalui jalur Sungai Musi pada keesokan harinya. Setelah jatuhnya Palembang, Jepang kemudian menduduki Muntok, Bangka Belitung pada 14 Februari. Bersama bala tentara jalur tengah, mereka menginvasi Jawa pada 1 Maret. Pasukan jalur barat mendarat di Teluk Banten dan eretan wetan Indramayu, Jawa Barat. Sampai akhirnya Jepang berhasil menguasai Batavia pada 5 Maret 1942 dan memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, Jawa Barat. Merasa terdesak dengan kedudukan Jepang, akhirnya Belanda takluk tanpa syarat. Peristiwa Belanda menyerah kepada Jepang ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Chandra van Stackelboord-Stackhouwer, dan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, Letnan Jenderal Hendrik Tervoorten. Secara garis besar, perjanjian ini berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya atas Hindia Belanda pada Jepang. Meskipun Belanda sudah mengaku takluk, sebagian elemen militer di Sumatera belum mau tunduk. Maka, Jepang kemudian melakukan operasi militer ke Jambi pada 4 Maret. Langsung dari Singapura, pasukan Jepang juga menginvasi Medan, Sumatera Utara, dan Kutaraja Aceh pada 12 Maret. Untuk wilayah Sumatera, invasi militer besar-besaran yang terakhir yang dilakukan oleh Jepang terjadi pada 19 Maret ketika Jepang menginvasi Padang, Sumatera Barat.